Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami pemula elektronik. Bagi teman-teman yang kemarin sudah melihat tutorial pembuatan trafo OSC untuk SMPS SOS ya, sekarang kita akan melakukan langkah selanjutnya dalam pembuatan SMPS SOS. Kalau kemarin kita sudah membuat cara membuat trafo OSC seperti ini ya, kita sekarang mau praktek membuat SMPS SOS tahap berikutnya, yaitu kita sudah siapkan PCB-nya ya, ini PCB mini ya, yang pembuatannya pakai manual. Nah, walaupun tidak sebagus hasil cetakan, tapi lumayan bagus ya, ada yang keropos. Ini menggunakan larutan banyu setan seperti tutorial yang sebelumnya sudah saya share. Oke, langkah selanjutnya kita isi dulu beberapa komponennya cuma ada beberapa, yaitu beberapa kapasitor, elko, diode, zener, sama 4148, termasuk DB3 diag. Oke, saya coba mulai memasangnya ya. Ini saya pasang dulu ya, sambil nunggu saya pasang. Mungkin teman-teman ada yang penasaran bagaimana cara membuat SMPS SOS, apakah rumit apa enggak. Nah, sebentar, ini saya pasang dulu komponennya, saya pasang. Ini untuk apa ya, diodenya cuma diode biasa, diode sisir seperti ini, diode primer. Ini pakai yang 5 ampere, cukup pakai yang 5 ampere aja karena memang ini mini. Memang rangkaiannya juga rangkaian mini, enggak apa-apa walaupun mini, yang penting kan bisa dulu ya. Kalau soal yang besar-besar, para master yang lain kan sudah banyak tutorialnya. Ntar nih sambil nunggu ya, nunggu pemasangan. Oke, ini harus diisi semua ya. Untuk MOSFET saya juga pakai yang cabutan. Nah, harganya lebih murah dan ya enggak mengecewakan lah. Elko juga elko cabutan, harganya lebih murah ya. Komponennya cuma sedikit sekali ya. Ya, ini tambah sebentar. Ini juga tak pasangin dulu OSC nya.
ya berapa menit lah untuk membuat SMPS SOS sudah bisa dikatakan berhasil atau belum. Gampang-gampang sulit. Yang paling sering terjadi itu tidak bisa setar. Penyebabnya biasanya OSC nya, kakinya untuk lilitan awal akhirnya yang kurang benar. Bentar. Ya, sudah selesai. Ini kalau sudah jadi komponennya cuma seperti ini nih. Rangkaian OSC nya juga cuma sedikit, membutuhkan beberapa komponen saja. Untuk frekuensi yang menentukan ini tahanan atau R ini nilainya 100K, sama ini kapasitor 470 picofarad. Dua kilovolt. Oke, ini MOSFET-nya butuh 2 biji ya, cuma ini sudah jadi. Komponennya cuma seperti ini. Ini sebentar ya, ini biar disolder dulu ya. Sambil nunggu kita bersihin dulu ya. Ini nanti untuk pengetesan setar tidaknya. Untuk pengetesan setar tidaknya cukup gampang. Trafo nggak usah dipasang dulu, nggak apa-apa. Kita menggunakan bohlam sebagai pengganti trafo utamanya. Nah, bohlamnya ditaruh di mana? Di bagian lilitan primer trafo utama, yaitu di awal akhirnya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini kabel untuk tes untuk tempat bohlamnya nanti. Ini nah, sebentar kita pasang dulu bohlamnya, bohlam 100 watt. Ini bohlam 100 watt sebagai pengganti trafo. Nah, memasangnya di lilitan primernya trafo, di terminal lilitan primer trafonya yang bagian awal dan akhir. Karena ini bola, maka awal akhirnya bebas, mau dikasih di mana, ditaruh di mana, enggak apa-apa ya. Pasang dulu ini bohlamnya. Bohlam kita pasang. Setelah kita pasang gini, siap dites apakah sudah bisa setar atau belum. Untuk input juga dipasang bohlam. Ini input dipasang bohlam juga, kalau ada 100 watt juga. Nah, dipasang input. Nah, ini bohlam 100 watt. Nah, gini. Ini bohlam yang di input PLN. Ini bohlam yang pengganti trafo utama ya. Pengganti trafo utamanya bohlam 100 watt. Ini kita coba
untuk setar ndaknya rangkaian yang sudah dipasang komponen ini rangkaian cuma terdiri dari bagian primernya, primer SMP/S nya sama rangkaian OSC nya. Ini cuma beberapa komponen. Yang paling utama itu OSC, ada Zener 15 volt, ada 4148, ada diode 4007, sama beberapa komponen lainnya lah, cuma beberapa, enggak sampai 10 biji lah. Nah, ini mari kita tes apakah ini sudah berhasil, bisa nyala atau enggak ini bolam pengganti trafonya. Ya, ini kita tes dulu. Nah, 1 2 3. Nah, ternyata sudah nyala. Ini nyala redup bolam inputnya. Kenapa nyala redup? Karena ada bebannya. Bebannya adalah bolam 100 watt ini. Kalau misalkan tidak ada bolamnya ini, maka ini harus mati atau padam. Nah, berarti rangkaian yang baru saja kita buat ini sudah berhasil. Kalau teman-teman di grup mengatakan sudah bisa setar. Nah, ini sudah nyala, berarti rangkaian sudah bagus. Tinggal setelah ini kita tes berapa frekuensinya, karena frekuensi menentukan langkah selanjutnya, yaitu untuk melilit trafo utama. Trafo utama berdasarkan frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Karena pada kesempatan ini kita fokusnya kepada setar ndaknya rangkaian, maka untuk tutorial pengecekan frekuensi menyusul ya. Ini sudah bisa start, berarti sudah tidak ada masalah. Jadi rangkaian yang kemarin kita bikin lilitan OSC pun sudah berhasil, sudah bagus. Nah, kita tinggal cek apakah ini nanti fatnya panas atau enggak, atau ada hal-hal yang lain yang sekiranya mencurigakan. Oke, saya cabut dulu ya, saya cabut ya, mati. Coba kita periksa ini ada berapa komponen yang panas atau enggak ya. R1 kilonya enggak apa-apa, hangat. Fatnya juga enggak hangat-hangat kuku, enggak masalah. Berarti OSC juga enggak panas ya, dingin ya, berarti sudah bagus. Ini rangkaian dasar untuk SMP/S SOS cuma seperti ini, sangat-sangat sederhana sekali. Tapi walaupun sederhana bisa menghasilkan daya yang luar biasa. Kalau mini ini untuk mencapai pack 500 watt bisa, tapi tergantung komponennya nanti yang mendukung juga. Nah, ini trafo utama di sini. Ini tadi input kabelnya ini. Nah, ini inputnya atau lilitan primer trafo utamanya. Ini trafonya bisa pakai trafo kotak, asalkan yang non cap lah. Yang non cap. Ini yang non cap. Biasanya lilitan trafo utamanya cuma sedikit, sekitar 24 sampai 30 lilit. Nah, terus ini nanti ada elko sekunder. Terus ini outnya, ini bagian ekstra ada juga ini. Oke, cukup sekian tutorial pembuatan SMP/S SOS untuk tes setar ndaknya sudah selesai. Jangan lupa tombol like dan subscribe-nya, juga loncengnya,
Oh ya, barangkali teman-teman ada yang kesulitan, nanti bisa minta bantuan, saya bikinkan secara gratis OSC seperti ini, karena saya masih memiliki beberapa core yang bisa dijadikan untuk OSC. Atau kalau memang ada yang minat ini yang sudah jadi ini, boleh diminta dan gratis, enggak usah mengganti biayanya, enggak usah, enggak apa-apa. Silakan komen di kolom komen. Barangkali nanti kalau memang peminatnya banyak untuk ini, untuk rangkaian yang sudah jadi ini, ya nanti diundilah siapa yang beruntung yang bisa mendapatkan ini. Nanti saya kirim ke alamat sampean-sampean semua yang memang beruntung untuk mendapatkan ini. Ini kalau ada yang minat, kalau enggak ya cuma cukup melihat tutorial, insya Allah sudah bisa lah. Nah, yang penting disediakan PCB komponennya dan cara lilit OSC dengan benar, pasti bisa setar seperti ini. Ini nanti tinggal lilit trafo sama pasang diode. Ini diodenya harus ultrafast agar ndak meletus ya. Oke, cukup sampai di sini tutorial pembikinan SMPS SOS. Ini sudah separuh jadi ya, sudah separuh jadi. Kalau kemarin cuma pembuatan OSC, hari ini pembuatan bagian primer dan rangkaian OSC dan sudah benar. Tahap berikutnya nanti cara lilit trafo utama. Nanti kalau memang ini tidak ada yang minat, secara cuma-cuma ini nanti saya lanjutkan, ini pasang elko dan diode dan trafonya juga. Nanti di tutorial berikutnya saya share kalau memang ada yang menginginkan tutornya. Oke, sekali lagi salam solder panas dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.